Oke, di video ini kita akan belajar ya bagaimana cara menjalankan iklan di Facebook Ads dan juga Instagram Ads, tapi closingnya di e-commerce, baik itu di Shopee, Tokopedia maupun di Lazada. Dan kasus yang akan saya demokan di sini closingnya ke Shopee. Dan produk yang mau dijual itu pakaian wanita untuk kerja. Jadi untuk target market sebenarnya udah jelas ya. Jadi kita nggak boleh juga nanti ketika kita mau menentukan target marketnya itu wanita aja, tapi harus lebih spesifik. Misalnya untuk para wanita yang bekerja di kantor, ya, lebih spesifik lagi, misalnya karyawan bank atau yang lainnya. Jadi sesuaikan dengan bisnis kita. Nah, untuk membuat atau menjalankan iklan yang closingnya di e-commerce ini, itu saya rekomendasikan itu membuatnya di akun bisnis, di Ads Manager ya, bukan di akun personal ya. Kalau ini kan di akun bisnis. Kenapa? Karena fitur-fiturnya itu support kalau di akun bisnis. Beda kalau kita membuatnya di akun personal ya, fitur-fiturnya itu nggak lengkap. Dan memang sebenarnya itu juga nggak direkomendasikan oleh Facebook, meskipun kita bisa menjalankan iklan itu dari akun personal. Nah, setelah kita berada di dashboard pengelola iklan, nah di sini sudah ada contoh ya, draft sebuah iklan yang telah saya buat yang mengarahnya ke Shopee. Dan caranya sangat mudah ya. Dan tentunya sudah banyak juga lah ya yang sudah tahu bagaimana cara menjalankan iklan di Facebook dan Instagram Ads melalui Ads Manager yang closingnya itu di e-commerce. Tapi sayangnya nggak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Sekarang saya akan demokan dari awal ya. Kita langsung aja klik create atau buat. Nah, setelah kita diarahkan ke sini, kita bisa pilih tujuannya ya. Di sini ada tujuan iklan, dan kita juga nggak boleh asal memilih ya. Kalau kita mau menjalankan iklan yang tujuannya atau yang closingnya nanti ke e-commerce, ke toko kita yang ada di Shopee atau Lazada atau Tokopedia, nah kita bisa pilih untuk yang tujuannya traffic atau engagement ya, dua ini. Tapi di sini saya akan pilih yang traffic aja ya. Kita klik. Kita juga bisa pilih yang iklan penjualan ya. Cuma sayangnya kalau kita nggak memiliki website sendiri, iklan kita itu datanya itu nggak tersimpan ya. Jadi kita nggak bisa membuat pixel untuk merekam atau men-track data-data audiens yang mengunjungi toko kita di Shopee ya. Beda kalau kita sudah memiliki website. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi bisa kerekam. Jadi nanti datanya tersimpan. Ya, ini belum jalankan iklan. Kalau sudah menjalankan iklan ke Shopee, nanti datanya akan seperti ini nih. Nah, sudah 67.700 audien yang ada di custom ini. Nah, kalau kita nggak punya website itu sayang banget ya. Jadi ketika kita menjalankan iklan traffic, iklan engage maupun sales, itu datanya kerekam. Nah, dengan data inilah nanti kita bisa menjalankan iklan retargeting ya. Kita akan mentarget ulang atau meneror orang-orang yang belum pernah beli meskipun mereka sering mengunjungi toko kita di Shopee. Oke ya, kita akan lanjut. Di sini kita pilih yang traffic aja, lalu klik continue. Di sini kita pilih yang manual aja ya, setup manual. Lalu kita klik continue. Nah, setelah kita klik, maka kita diarahkan oleh Facebook ke sini. Di sini ada beberapa level ya. Ada level campaign, level ad set, dan level ad. Kalau level campaign ini kita tadi sudah tentukan ya. Kita menentukan tujuan iklan kita ini untuk mendapatkan traffic. Ya, di sini kita berikan nama nih ya. Terserah namanya kita mau beri nama apa.
Dan ini hanya sekedar identifikasi aja. Kita bisa buat misalnya campaign traffic pertama misalnya gitu. Kita bisa juga tentukan tanggal ya, untuk supaya kita tahu aja atau kita ingat, oh kita pernah menjalankan iklan traffic di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya. Oke, kemudian setelah kita memberikan nama, yang lain abaikan aja ya, abaikan aja. Kita akan menuju ke level adset ya. Caranya kita tinggal klik ini atau kita klik di bagian ini nih, pojok kanan bawah, klik next ya, kita klik. Nah, sekarang kita sudah berada di level adset. Nah, untuk di kolom tersebut kita juga berikan namanya ya. Misalnya kita memberikan nama untuk lokasi dari target market kita ya, atau apalah, terserah mau memberikan nama apa. Di sini misalnya saya akan berikan nama kota besar. Maksudnya gini loh, karena sesuai dengan produknya ya. Produknya adalah pakaian wanita untuk pekerja. Jadi yang mau saya target itu adalah para wanita pekerja yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta ya. Seperti itu contohnya. Jadi di sini saya berikan nama adsense-nya kota-kota besar. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita scroll sedikit ke bawah, di bagian conversion ini kita pilih yang website ya. Kita pilih yang ini, website nih. Kita checklist saja. Oke ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini ya, performance goal ini kita bisa pilih ya. Di sini kan kita memaksimalkan untuk mendapatkan link klik ya. Nah, di sini kita bisa pilih. Atau kita bisa mau mengarahkan ke landing page view. Artinya kita minta sama Facebook, carikan orang-orang yang cenderung mau ke toko Shopee saya, langsung ke toko Shopee-nya. Nah, biasanya kalau kita ubah ke landing page view ini, itu untuk estimasinya juga akan lebih rendah biasanya. Ya, kita coba checklist ya ini ya. Nah, dia akan turun nih. Tadi kan lebih dari 900. Nah, ini cuma sekitar 425 orang. Ini hanya estimasi ya, belum tentu benar, bisa jadi lebih kecil, bahkan mungkin bisa lebih besar. Jadi di sini kita bisa ngetes ya. Kita bisa tentukan untuk landing page dan satu iklan lagi, nanti kita bisa arahkan untuk link klik aja. Ya. Nah, di sini saya akan coba pilih yang maksimalkan link klik. Jadi kita minta sama Facebook, Mas, tolong cariin atau datangkan orang-orang itu yang suka bener ngeklik iklan ya. Nanti kan di captionnya itu kita siapkan link ya, link dari toko Shopee kita. Oke ya. Ini setelah kita pilih ya, di bagian performance goal ini kita scroll ke bawah. Di sini kita ada budget ya, budget dan schedule. Terserah di sini teman-teman mau tentukan berapa. Nah, cara untuk menentukan spend awal, kita bisa lihat dari margin atau dari keuntungan apa kalau kita jual produk kita itu, atau dari harga produk, atau bisa juga layanan ya. Karena cara ini bisa untuk bisnis apapun ya. Cara menjalankan iklan ini bisa dilakukan untuk bisnis apapun, bahkan layanan sekalipun itu bisa ya. Di sini saya coba tentukan misalnya 50.000 ya. Nah, 50.000. Oke. Kemudian di bagian ini ada apa, warning ya, ada tanda merah seperti ini abaikan aja, nggak apa-apa. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian
Di sini kita akan mulai menentukan apa target atau karakteristik dari audiens kita, dari apa target pasar kita. Nah, yang perlu harus kita pahami di bagian level adset ini adalah tempatnya kita untuk men-setting karakteristik dari audiens kita, dari orang-orang yang mau kita tawarkan produk kita, baik itu lokasi, umur, jenis kelamin, maupun minatnya atau interestnya. Kalau interest ini maksudnya dia mencakup minat, demografi, dan perilaku ya, dan behaviornya itu termasuk itu. Kalau kita bilang interest, cakupannya 3 kategori itu ya. Jadi kita di sini nggak boleh kita asal menentukan karakteristik dari audiens kita, itu nggak boleh. Kalau kita melakukan asal-asalan berdasarkan asumsi, maka dijamin iklan kita ini bakal boncos ya, bakal boncos. Di sini kan kasusnya adalah pakaian wanita ya, pakaian wanita untuk pekerja. Jadi kita nggak boleh jadi kita jangan sampai menawarkan untuk ke semua wanita ya, maka biasanya itu biaya iklan akan tinggi, konversinya juga biasanya akan nggak maksimal. Jadi ini harus kita pahami. Oke ya, kita akan lanjut. Di sini sudah kita tentukan budgetnya misalnya 50.000. Lalu di bagian ini abaikan aja. Kemudian di bagian lokasi ya, di bagian lokasi ini kita akan edit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah produk pakaian wanita dan target marketnya adalah wanita pekerja yang tinggalnya di kota-kota besar. Nah, di bagian ini ada yang namanya edit dengan ikon pensil. Ini kita klik aja ya, lalu sesuai dengan target lokasi yang mau kita tentukan. Kalau kita mau tentukan seluruh Indonesia, silakan. Yang pastinya harus sesuaikan dengan bisnis teman-teman, baik itu produk atau layanan. Ya, di sini saya akan pilih misalnya Jakarta. Ya. Pilih, klik, lalu Bandung. Ya. Nah, kemudian Surabaya, lalu Semarang. Nah, ini kan kota-kota besar. Oke, kemudian apa lagi? Misalnya kita akan tambah Lampung ya, Lampung kan deket nih ya, karena apa lokasi jualan ini lokasinya ada di Jakarta. Oke ya, ini contoh aja ya, tinggal kita bisa menambahkan lokasi sesuai dengan bisnis kita. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah saran audiens dan ini opsional. Tapi kalau kita gunakan ini, itu akan membantu Facebook. Ya, kok membantu Facebook? Bukannya Facebook yang membantu kita. Betul, Facebook itu hanya bisa mendatangkan traffic. Nah, kita bantu mereka dengan apa? Target pasar atau target audiens yang sesuai dengan bisnis kita. Jadi nanti Facebook akan mendatangkan orang-orang yang relevan dengan bisnis kita. Nah, jadi caranya kita tinggal klik. Seumpama kita nggak mau pakai ini ya nggak masalah. Kan Facebook bilang tadi opsional. Nanti Facebook akan cari ya sesuai dengan bisnis kita. Tapi biasanya nanti budget iklan itu biasanya akan lebih mahal. Itu biasanya kalau kita nggak menggunakan ini. Oke ya. Kemudian di bagian umur. Nah, kita di sini akan edit di bagian umur. Ya, kita klik. Nah, untuk wanita pekerja atau yang sudah bekerja lah ya, kita akan cari umur yang potensial ya, yang kecenderungan untuk membeli itu sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa buat misalnya dari 25 atau 30. Ya, di sini saya akan pilih 30. Sudah cukup mapan lah kalau 30 tahun ini. Untuk keuangannya mungkin sudah cukup mapan. Oke, kemudian di sini saya akan pilih untuk umur maksimal tuh 45 ya, 45.
Oke, kemudian untuk di bagian gender, karena ini pakaian wanita, jelas saya akan pilih yang woman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya di tab sebelah kiri. Nah, ini cukup bagus ya, karena di atas 3 juta. Jadi kalau bisa jangan di bawah 3 juta. Untuk estimasi audiens, ukurannya, ini estimasi aja ya. Antara 3.100.000 sampai 3.600.000. Kalau menurut saya ini sudah sangat bagus banget. Ya, dengan budget hanya 50.000. Dan untuk link-klik ya, itu estimasinya maksimal 207 orang. Ini hanya estimasi ya, hanya gambaran aja, bisa jadi lebih kecil atau lebih besar. Oke, kemudian di bagian detail targeting ini ya, ini kita bisa pilih ya, misalnya untuk interest ya, kita cari sama kita klik pakaian. Kalau saran saya bagusnya gunakan bahasa Inggris ya, karena dia lebih, Facebook itu akan memberikan audiens yang benar-benar sudah disiapkan gitu. Misalnya di sini kita akan coba klik ya, clothing. Ini yang ini dulu nih, kita pilih nih, kita klik woman clothing. Oke, kemudian untuk mudahnya kita bisa mengklik saran dari Facebook. Kita klik nih suggestion ini. Nah, di sini kita lihat ya, ada online shopping, retail. Ini minat nih ya, ini bagus nih ya. Ini kita klik, ya, kita pilih. Kemudian suka belanja juga ya. Nah, ini bisa, ini juga nih kita pilih nih, top clothing. Oke ya. Nah, kita bisa pilih lah maksimal 10 interest ya. Kita bisa pilih maksimal 10 interest. Jangan banyak-banyak banget ya. Oke ya, coba di sini saya akan cari satu lagi ya. Ini kan targetnya wanita pekerja. Ya, jadi nggak semua wanita. Kalau seperti ini masih semua wanita, terlalu umum ya. Memang sudah ada yang belanja online ya, wanita-wanita yang suka belanja online. Nah, kita akan buat lebih spesifik di sini ya, sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan produknya, yaitu pakaian wanita yang cocok untuk pekerja. Ya, sebenarnya bisa aja sih untuk yang lainnya, bisa digunakan untuk santai ya, misalnya gitu ya. Nah, di sini saya akan cari untuk wanita yang pekerja. Saya akan cari karyawan ya, karyawan. Nah, bisa karyawan bank, karyawan atau PNS ya. Nah, di sini saya akan pilih yang ini contoh aja ya, karyawan swasta. Oke, saya rasa ini ajalah cukup ya. Ini untuk contoh. Kemudian setelah kita menentukan interestnya, ada di bagian bawah ini, kita abaikan aja ya, kita biarkan aja untuk penempatannya, jadi kita nggak perlu edit. Oke, kemudian kita akan lanjutkan untuk ke level ads kreatifnya ya, ke level iklan. Kita langsung aja klik next. Di sini adalah tempat di mana kita akan membuat konten iklannya ya, baik untuk medianya dan juga untuk copywritingnya. Di sini kita dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi ya, karena ini kalau umpama kita nggak beres atau bermasalah di level ad ini, maka kemungkinan besar orang nanti nggak bakal tertarik untuk mengklik iklan kita ya, baik dari medianya seperti gambar atau video dan juga copywritingnya. Di sini kan tempat kita membuat konten yang dia itu seperti pesan gitu. Kita akan memberikan pesan kepada target audiens kita. Di sini target audiens kita adalah wanita yang sudah bekerja dan juga
suka belanja online. Jadi kita membuat pesan atau konten atau ads kreatifnya itu kita tujukan untuk mereka, bukan kita membuatnya untuk semua wanita, ya, nggak umum. Jadi jangan kita buat general. Jadi khusus kita buat pesan itu untuk wanita yang berminat dengan pakaian wanita, yang pakaian itu cukup ngetop, kemudian juga suka belanja online, dan dia adalah seorang pekerja swasta, ya, karyawan swasta. Di sini kita berikan nama dulu, misalnya ini sekedar nama ya, jadi cuma kita aja yang tahu, jadi nggak dipublish ke di dalam materi iklannya. Kita scroll ke bawah, di sini sudah ada halaman Facebook dan juga akun Instagramnya. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Lalu di sini ada ad setup atau pengaturan iklan ya. Nah, di sini kalau kita klik ada 3 pilihan. Ada buat iklan, gunakan post yang udah ada, atau gunakan mockup ya, atau gunakan mockup kreatif yang disediakan oleh Facebook. Kalau kita cek di sini, maka kita bisa mengambil kontennya itu dari halaman Facebook ya, di postingan-postingan yang sudah kita buat. Nah, di sini yang akan saya demokan di sini adalah create ad ya, buat iklan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang single image atau video aja. Oke, kemudian di website URL ini, nah di sini kita masukkan link produk yang mau kita tawarkan, atau juga bisa juga link dari toko, atau bisa juga link toko Shopee kita. Nah, di sini saya akan masukkan linknya. Oke ya, ini sudah saya pastekan. Nah, inilah tampilannya. Nah, ya seperti ini. Oke, kita lanjut dengan ad kreatifnya. Ya, di sini kita bisa juga biarkan aja ya, kita nggak tambahkan media, atau kita ingin memasukkan image atau video. Ya, kita klik aja ini add media nih. Kita klik. Di sini karena saya cuma memiliki image, saya akan pilih yang image saja. Nah, kalau untuk medianya, pastikan juga kita sudah mengedit skalanya ya. Jadi nggak boleh juga kita ngasal. Nah, misalnya di sini saya akan gunakan image yang ini, ya. Lalu klik next. Untuk image perlu teman-teman ketahui, kalau ini juga akan mempengaruhi biaya, ya, akan mempengaruhi biaya iklan. Maka pastikan kita sudah mengedit skalanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Facebook. Nah, di sini karena sudah saya edit ya, gambarnya sudah saya edit, maka ini sudah pas ini ya. Lalu kita klik next. Nah, di bagian ini kita juga disarankan oleh Facebook ya untuk mengoptimasi lanjutan media yang kita upload. Kenapa? Dengan kita mengoptimasi semua gambar ini nanti akan mempengaruhi impresi juga ya. Jadi ini sangat membantu banget dengan biaya iklan kita. Ini kalau ini kita juga bisa off-kan ya. Kita bisa off-kan, kita bisa kasih alasannya. Tapi di sini kita gunakan aja. Lalu kita klik done. Kalau skalanya kurang pas, biasanya itu nanti Facebook memberikan saran-saran atau semacam peringatan ya, semacam peringatan seperti ini. Kalau ini memang gambar ini itu nggak bisa digunakan di tempat ini nih ya, di satu tempat ini nih. Tapi nggak masalah karena di sini sudah nggak ada
peringatan dari Facebook, artinya ini memang benar-benar sudah bagus ya. Nah ini keren banget ya, kita bisa klik tinjau. Oke ya. Nah di sini kita bisa klik nih untuk lanjutan kreatifnya, kita klik ya. Tuh, seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, kalau kita nggak mau musik, di sini ada musiknya juga nih ya. Ini sangat membantu banget ya teman-teman. Ini banyak yang nggak tahu ini. Nah, umpama kita nggak mau gunakan musik ya, ini kita off-kan. Kalau saya sendiri nggak pernah menggunakan musik ya. Oke, lalu kita klik save. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke copywritingnya, ke pesannya. Nah, untuk pesan ini saya sudah siapkan ya, jadi tinggal copy paste aja. Kita paste. Saya punya pakaian wanita berkualitas bagus yang cocok untuk kamu. Nah, jadi bagus ininya ya, sesuai dengan apa target market kita. Kita nggak boleh ngasal teman-teman ya, jadi kita nggak boleh ngasal. Nah kalau untuk copywriting ini, untuk membuat copywriting ini tentu kita juga perlu tahu ilmunya ya. Jadi kalau yang sudah masuk ke kelas Facebook Ads saya, tentu akan tahu bagaimana caranya membuat copywriting dan juga menentukan karakteristik dari audiens kita. Karena di situ kita belajar tentang beberapa metode seperti metode AIDA, yaitu kita pelajari. Jadi untuk menentukan karakteristik dari audiens kita itu insya Allah sangat mudah. Oke ya. Nah di sini kita bisa membuat beberapa headline ya. Kita bisa tambahkan. Saya rasa 3 aja cukup. Tapi kalau bisa usahakan 5 ya. Di sini kan disiapkan 5 kolom oleh Facebook untuk membuat headline-nya. Begitu juga dengan primary tag-nya ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke primary tag-nya. Nah, untuk ini kita usahakan dibuat diberikan emoticonnya ya. Seperti ini. Ini juga nih. Diberikan emoticon ya, seperti ini. Klik di sini untuk mulai berbelanja. Ya, kita akan masukkan link dari toko Shopee kita. Klik. Oke. Kita buat 2. Nah, kita bisa tambahkan lagi ya, seperti ini tadi. Nah, ini untuk deskripsi juga kita bisa isi ya. Mau diisi juga boleh, nggak diisi juga boleh. Kalau mau diisi deskripsi bisa, ini yang diubah aja ya. Ini kita copy, ini kita hapus ya. Kita masukkan ke sini, ke deskripsi. Nah ini usahakan diisi ya, minimal kita buat 3 ya, buat 3 primary tag-nya. Jadi kalau misalnya konten yang pertama nggak menarik, bisa jadi konten kedua atau konten yang lainnya bikin audiens tuh tertarik untuk mengeklik iklan kita, lalu mereka menuju ke toko Shopee kita. Nah, ini kita rapikan dulu. Lalu di bagian call to action, nah call to action ini ajakan bertindak ya. Kita bisa biarkan learn more atau kita bisa edit ke yang lain. Kalau saran saya sih jangan langsung suruh belanja ya, karena kita iklan ini untuk mendatangkan traffic. Makanya sayang kalau kita nggak memiliki website ya. Kalau kita sudah memiliki website, seperti apa yang saya bilang tadi, kita bisa membuat pixel, kita rekam data mereka, lalu kita jalankan iklan retargeting. Nah di sini kita bisa pilih ya, biarkan aja learn more atau yang lainnya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan strategi dan kebutuhan dari bisnis kita. Kalau di sini saya biarkan learn more aja. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini juga kita akan salin lagi ya, salin. Kita akan pasangkan di sini nih, display link ini.
kita pastikan. Nah, sini nanti akan muncul tuh. Jadi mereka langsung klik. Nah, untuk praktek terbaik ya, di sini nih kita nggak perlu kasih link nih, ya, atau klik tautan ya, untuk mulai berbelanja. Ya. Jadi mereka nggak banyak klik. Jadi satu orang itu nggak banyak mengklik tautan. Ya, kalau mau kita gunakan di sini, yang ini nggak usah dipasang. Ya, jadi jangan terlalu banyak tautan yang muncul gitu. Ya, ini kita hapus saja. Nah, di sini kita bisa ubah. Ya, bisa ubah. Kunjungi. Ya, kunjungi toko kami. Nah, seperti ini teman-teman. Dan sekali lagi ya, untuk di bagian CTA nya, kalau umpama kita nggak memiliki website ya, opsi yang paling bagus mungkin teman-teman bisa coba ke beli sekarang gitu ya, beli sekarang atau order sekarang ya. Kita scroll sedikit ke bawah. Nah, ini ada satu tips lagi ya, supaya biaya iklan kita tuh murah. Nah, ini kita sudah selesai ya. Jadi dalam satu campaign itu ada satu ad set dan juga satu ad ya, ad kreatif. Nah, yang perlu kita pahami ya, seperti yang sudah saya jelaskan di member area, bahwa tujuan iklan itu pertama untuk menemukan winning campaign ya. Jadi harus di testing terlebih dahulu. Kita nggak bisa bilang iklan kita ini bagus lalu kita berharap kita akan mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan banyak cuan. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus di testing dulu. Semua pebisnis online yang sukses, ketika mereka mau menawarkan produk atau layanan mereka, di awal-awal itu melakukan testing terlebih dahulu ya, untuk menemukan winning campaign atau iklan pemenang. Jadi kita di sini harus membuat beberapa campaign ya. Misalnya di dalam satu campaignnya kita membuat 2 adset ya, 3 adset lah, minimal 3 adset. Yang untuk ad-nya juga kita bisa buat 3, atau kita buat ini 3, ini kita cukup 1, bisa seperti itu ya. Tinggal kita bereksperimen aja, baru kita jalankan iklan yang telah kita buat ini beberapa hari, 3-7 hari. Ini saya tutup dulu ya, saya tutup ya, kan udah selesai. Nah, misalnya di sini sudah ada 2 campaign ya. Ada 2 campaign. Kalau bisa tuh minimal kita buat 3 campaign. Bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Satu campaign ada 1 ad set, ada 1 ad. Ya, masing-masing campaign ini ada 1 ad set, 1 ad. Jadi kalau mau lebih gampangnya emang cara seperti ini. Dan sebenarnya inilah yang direkomendasikan oleh Facebook sekarang. Ya, membuat satu campaign, di dalamnya hanya ada 1 ad set dan 1 ad. Buat lagi campaign. Nanti setelah kita membuat 3 campaign, itu kita jalankan beberapa hari untuk ngetes dulu. Misalnya kita sudah membuat 3 campaign ya, kita tes nih, kita jalankan iklan 3-7 hari. Kalau umpama jelek semua, ya kita edit CTR-nya itu di bawah, misalnya di bawah 1,5%, berarti itu materi iklannya itu jelek. Kalau kita sudah menemukan performa yang bagus dari salah satu iklan yang kita jalankan ini, ya barulah kita scaling. Ya, kita bisa naikkan budget dengan terus menjalankan iklan terus menerus sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kita mendapatkan hasil bagus, ya kita bisa naikkan budget. Karena kalau kita nggak tambah budgetnya, ya dapatnya segitu-gitu aja. Misalnya di awal kita 100.000, kita naikkan step by step ya, 130.000. Terus berapa hari lagi naikkan lagi, umpama jalan 3 atau seminggu naikkan lagi
170.000 seperti itu, step by step. Jangan langsung 200, nanti si pixelnya ini nanti kembali ke learning ya, belajar lagi ya, ngulang lagi dari nol. Kalau umpama bagus semua gimana? Ya sudah, terserah kita sebagai pemilik bisnis, apakah mau dijalankan semua, diteruskan iklannya, atau dipilih salah satu yang paling bagus ya. Ini cara yang paling simpel nih seperti ini ya. Saya kembali ya. Jadi di dalam satu campaign kita membuat satu ad set ya, misalnya ini kota-kota besar ya. Terus di sini ada satu ad ya. Nah, kita juga bisa membuat di sini beberapa ad set, misalnya 3 ya. Kita tinggal klik duplicate aja. Ini contohnya sudah ada kok ya di kelas, di member area sudah ada contohnya gimana cara menduplikat ad set maupun ad-nya. Tinggal ditonton aja. Yang penting yang harus dipahami, kalau kita mau menjalankan iklan pertama itu harus menemukan winning campaign terlebih dahulu. Setelah kita menemukan iklan yang performanya bagus, ya kita scaling ya, seperti itu. Jadi kalau mau mudah emang cara seperti ini. Misal kita mau membuat 3 campaign atau lebih ya, tinggal duplicate aja ya, di sini nih. Nah, ini tinggal klik duplicate. Kita klik di sini, pilih satu ya, pilih satu. Misalnya kita membuat 3, ini karena sudah ada 2 ya. Kita klik duplicate. Nah, udah tinggal salin aja nih yang ini tadi di edit. Nah, ini diedit nih. Dan diedit itu bagian ad set sama di bagian ad-nya, atau bagian ad set nggak perlu diedit, kita edit yang ininya aja umpama di bagian ad kreatifnya. Jadi kita mau mengetes untuk copywritingnya aja gitu ya, silakan. Mau tes dua-duanya, untuk tes audien dan tes copywritingnya ya silakan ya, tinggal teman-teman bereksperimen aja ya, tinggal di testing jadi gitu ya. Nah, tinggal edit ya, jangan nggak diedit. Kalau nggak diedit nanti ya sama kontennya. Nah, di sini kita bisa buat misalnya kita edit ya, apanya 1 ya, kita buat di sini lagi, kita edit lagi kapannya 2 misalnya ya. Nah, di sini kita edit kapannya 3. Oke ya, silakan dipraktekkan. Dan kalau umpama masih bingung atau ada kendala, silakan hubungi saya aja, dan insya Allah saya akan bantu untuk menjawabnya. Umpama kita sudah siap semua, tinggal publish saja dari sini ya. Umpama ada 3 campaign, langsung klik tinjau dan terbitkan. Oke, silakan dipraktekkan dan semoga berhasil dan sukses untuk mendapatkan hasil yang maksimal.